Shalom, Horas, Yahubu, Bajwa. Saya atas nama pimpinan daerah Sumatera Kawasan Tengah, Pendeta Hasrul Sialoho, Direktur Komunikasi Sumatera Tengah, menyampaikan laporan kemajuan daerah Sumatera Tengah tahun 2013 sebagai berikut. Daerah Sumatera Kawasan Tengah meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan sebagian Sumatera Utara. Anggota jemaat di daerah Sumatera Kawasan Tengah ada 5.825 jiwa per September. Jumlah jemaat ada 99. Jumlah cabang sekolah sahabat ada 63. Kegiatan-kegiatan di daerah Sumatera Tengah yang mencakup reach up, reach across, dan reach out. Kegiatan yang dilakukan: baptisan, tujuan 674 jiwa, tercapai 527 jiwa. Persepuluhan, tujuan 10.842.942.653, tercapai 8.248.367.609. Perpuluhan ada sedikit penurunan dibandingkan target, oleh karena para anggota memiliki sawit dan harga sawit menurun. Dan persembahan terpadu tujuan 1.346.603.103.153 rupiah, tercapai 1.072.107.881 rupiah. KKR tujuan 85 KKR, tercapai 70 KKR. Hari doa dan puasa tujuan 4 kali setahun, tercapai 4 kali. KPA atau Care Group ada 175 tujuan, tercapai 148. Pengorganisasian jemaat tujuan 4, tercapai 3. Wilayah baru tujuan 4, tercapai 2. Tentang reach up selama tahun 2013, diadakan seminar komunikasi di Batam dan mengadakan seminar penata layanan sebatam, seminar dan pelatihan guru-guru sekolah sahabat KPA di daerah Sumatera Kawasan Tengah di Pekanbaru, dan mengadakan juga seminar dan pelatihan guru-guru sekolah sahabat dan KPA SENIAS pada bulan Maret yang lalu. Mengadakan integrated evangelism di kantor daerah Sumatera Kawasan Tengah di Pekanbaru yang diundang seluruh para pendeta-pendeta dan anggota-anggota jemaat. Dan diadakan juga acara KPA dan sel dan care group di Pakning, Riau, dan diadakan juga di Tanjung Pinang, dan ada juga care group dilakukan di Rina Bola dan Barus, dan mengadakan penamatan suara nubuatan di perguruan Advent Pekanbaru sebanyak 84 orang, dan mengadakan kembali seminar penata layanan di Tanjung Medan, Mandailing, Natal, dan mengadakan seminar penata layanan distrik Selindung, dan mengadakan doa-doa kelompok terhadap umat-umat Tuhan yang ada di daerah Sumatera Kawasan Tengah. Mengadakan seminar rumah tangga yang dilakukan oleh Departemen Rumah Tangga, dan mengadakan juga di Hili Setaro Nias, dan mengadakan Departemen Kesehatan mendidik anak-anak bagaimana cara mensikat gigi dengan benar, diadakan di sekolah-sekolah, dan mengadakan juga seminar kesehatan diadakan di Batam, Sibolga, Pekanbaru, dan ada banyak yang antusias para anggota-anggota jemaat untuk melihat dan mengadakan reformasi di dalam bidang kesehatan. Dan juga diadakan parade musik di Pekanbaru, di Melati, dan diadakan pelantikan kelas kemajuan di Jemaat Babu Salam, dan mengadakan juga Pathfinder dan Adventure Club diadakan di Batam. Dan yang kedua adalah reach across, apa yang dilakukan di daerah Sumatera Kawasan Tengah. Mengadakan peresmian Gereja Pionir Padang di Sumatera Barat yang dilakukan oleh Pendeta Dr. J.S. Prangenangin sebagai Ketua UNI, dan dihadiri Bapak Dr. Fauji Bahar sebagai Wali Kota Padang. Dan mengadakan peresmian Gereja Sumber Sari, peresmian Gedung Sekolah Duri, bantuan dari pemerintah, dan mengadakan peletakan batu pertama pembangunan Gereja Murini Dalu-Dalu oleh Pendeta M. Limpong sebagai Ketua Daerah. Departemen Kesehatan juga membuat demo masak di Sibolga dan di Pekanbaru. BWA turut aktif di dalam mengadakan kemajuan-kemajuan, dan mereka mengadakan retreat di Parapat
dan para pemimpin BWA menyampaikan laporan-laporan kemajuan-kemajuan mereka di jemaat mereka masing-masing. Lalu mengadakan pengorganisasian cabang Sekolah Sahabat Sosor Goting Barus menjadi jemaat ke-97 di daerah Sumatera kawasan tengah. Mengadakan juga pengorganisasian cabang Sekolah Sahabat Siharee Nias 3,5 jam dalam perjalanan naik gunung turun gunung untuk mengorganisir cabang Sekolah Sahabat Siharee ini, dan ini menjadi jemaat ke-98 di daerah Sumatera Tengah. Mengadakan juga pengorganisasian Gereja Spero Immanuel menjadi jemaat ke-99 di DSKT dan menjadi jemaat ke-8 di Pulau Batam. Dan begitu juga dengan turut aktif orang-orang muda di dalam perkemahan untuk meningkatkan kualitas kerohanian orang-orang muda. Begitu juga diadakan tur doa penatelayanan oleh pimpinan UNI, officer dan staf daerah Sumatera kawasan tengah. Mereka mengadakan berdoa di tempat-tempat usaha mereka, dan orang-orang sangat antusias dan anggota jemaat merasakan kebahagiaan dihadiri oleh pimpinan-pimpinan untuk mendoakan ladang-ladang mereka. Begitu juga dengan reach out pada hari ini. Pada kesempatan ini kami menyampaikan reach out yang diadakan adalah KKR Pendeta Dr. JS Paranginangin sebagai Ketua UIKB di Duri Riau. Dibaptiskan ada 31 jiwa. KKR Bendara Uni bersama tim kaum awam yang diadakan sepulau Nias dan menghasilkan 82 jiwa dibaptiskan. Dan banyak tamu-tamu yang hadir dari malam ke malam. Begitu juga di sekolah kita, murid-muridnya datang 600 orang untuk mendengarkan pekabaran yang disampaikan para hamba-hamba Tuhan. Begitu juga Departemen Kesehatan menyampaikan pekabaran Tuhan melalui KKR, ada 7 jiwa dibaptiskan di Sukarame. Begitu juga dengan KKR Penerbitan diadakan di Barus oleh Bapak BFC Hotang, Pendeta Banjarnor dan Bapak Syagian, ada 28 jiwa dibaptiskan. Begitu juga Direktur Penerbitan Daerah Bapak M. Syagian mengadakan KKR di Dumai, ada 19 jiwa dibaptiskan. KKR Big City di Batam ada 42 jiwa dibaptiskan. Pembicaranya adalah officer, staf daerah, dan mereka semuanya turun dari kantor untuk menyampaikan pekabaran di Pulau Batam agar nama Tuhan selalu ditinggikan di daerah Pulau Batam. Begitu juga KKR Ketua Daerah dan Siverdes di Kerinci. Begitu juga dengan Departemen Kesehatan menyampaikan pekabarannya. KKR Departemen Komunikasi DSKT bersama Pendeta Jelu Tapea di Dolok Sanggul mengadakan KKR, ada 12 jiwa dibaptiskan. Dengan demikian juga KKR Pendeta Dr. Samuel Sumurangkir di Bagan Batu dibaptiskan ada 21 jiwa. Ada banyak yang datang pada saat itu dalam acara KKR, dan ada 2 dokter yang maju ke depan, tetapi untuk mengambil keputusan dokter ini dengan pergumulan suami istri, dan mereka belajar dulu baru dibaptiskan. KKR Bendahara Bapak Pardosi di Padang Sidempuan dibaptiskan 9 jiwa. KKR Rumah Tangga Ibu Pardosi di Poros dibaptiskan 5 jiwa. Begitu juga dengan KKR BWA di Pekanbaru oleh Ibu Pendeta Gulvan dari divisi bersama Ibu Pendeta Linda Paranginangin. Ada 60 jiwa dibaptiskan pada saat KKR diakhiri baptisan. Begitu juga diadakan baptisan di lembaga permasyarakatan, ada 20 jiwa yang dibaptiskan. KKR BWA Jemaat Madinah juga mereka aktif di dalam KKR, dan pada akhirnya seminar AMR DSKT tahun 2013 oleh Brian Galan bersama tim, ada banyak yang antusias mendengarkan pelajaran-pelajaran bagaimana kita berserah sepenuhnya kepada Allah. Begitu juga dengan pembangunan sekolah Advent terpadu di Pasir Putih. Pembangunan sekolah ini adalah hasil oleh karena begitu antusiasnya masyarakat di daerah dekat kantor daerah untuk menyatakan kepada pimpinan daerah agar gereja Advent membangun sekolah, dan akhirnya dengan doa, dengan sumbangan-sumbangan para donatur, dan sekolah ini dapat dibangun dan sekarang sudah beroperasi. Dan membuka sekolah ada
anak didik yang bersekolah pada tahun ajaran ini. Puji Tuhan dan pekabaran Tuhan selalu ditinggikan. Begitu juga dengan pagelaran seni budaya sekolah Batam. Mereka anak-anak Tuhan menyampaikan pagelaran seni budaya yang telah diajari oleh guru-guru mereka. Begitu juga diadakan prit seminar di Padang Sumbar yang diadakan oleh Pendeta H.I. Sinaga dari divisi dan Pendeta E. Pancitan. Dengan juga bedah rumah dilakukan di Batam dengan student recruiting dan grup campus dilakukan di Pekanbaru. Di Barus ada LSM, seminar Win Wellness, dan inilah yang kami sampaikan pada rapat akhir tahun ini. Demikianlah laporan yang saya sampaikan, kemajuan-kemajuan yang berada di daerah Sumatera kawasan Tengah. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dapat mendoakan kami yang berada di daerah Sumatera Tengah. Tuhan memberkati.